Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bapak Bunda selaku dosen mata kuliah pemrograman dasar yang telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ryan Satrio Wibowo dengan NIM akhir 046. Kemudian Sofi Ardia dengan NIM akhir 070. Kemudian ada Muhammad Kadimas dengan NIM akhir 062. Kemudian Nakula Syafa dengan NIM akhir 116. Dan yang terakhir yaitu Ryan Fajri dengan NIM 050. Oke, di sini kami akan menjelaskan atau membahas 4 jenis bahasa pemrograman Java. Java diperkenalkan pada tahun 1995 oleh James Gosling dan tim di Sun Microsystems. Keunggulan utamanya adalah tulis sekali, dijalankan di mana saja, yang memungkinkan kode dijalankan di berbagai platform tanpa modifikasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas yang pertama yaitu Java Constructor untuk menginisialisasi objek. Kedua yaitu Java Modifiers untuk mengatur aksesibilitas elemen. Ketiga, Java Encapsulation untuk melindungi data dengan menyembunyikan detail. Dan yang terakhir, Java Package atau IP untuk mengorganisir kode dan menghindari konflik nama. Oke, untuk selanjutnya pada jenis Java yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Sofia Ardia dengan NIM akhir 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang Java Constructor. Jadi teman-teman udah tahu belum sih apa itu Java Constructor? Jadi Java Constructor itu adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Nah, tujuan utama dari konstruktor ini sendiri adalah memberikan nilai awal pada atribut objek, yang memungkinkan programmer untuk menetapkan keadaan awal objek dengan cara yang jelas dan terstruktur. Jadi pertama kali itu nanti akan membuat kelas dulu, lalu konstruktor tersebut akan dipanggil ketika suatu kelas sudah dibuat. Konstruktor dapat digunakan untuk menetapkan nilai untuk atribut objek. Semua kelas memiliki konstruktor secara default. Nah, terdapat jenis konstruktor, yaitu konstruktor parameter yang memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai saat objek dibuat. Jadi nanti untuk langkah pertama membuat Java konstruktor ini adalah membuat kelas, lalu membuat atribut kelas. Lalu setelah itu membuat kelas konstruktor untuk kelas main, lalu mengeset initial value untuk kelas atribut. Setelah itu baru membuat kelas publik untuk memanggil kelas yang telah dibuat sebelumnya yang sudah diinisialisasi. Nah, ini tadi Java konstruktor dengan parameter itu adalah konstruktor yang menerima satu atau lebih argumen saat objek dibuat. Ini adalah contoh pengaplikasiannya di VS Code. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita membuat kelas terlebih dahulu, baru nanti membuat kelas konstruktor, lalu membuat coding lagi untuk memanggil kelas sebelumnya. Di sini sudah dijelaskan dan diberikan hasil. Nanti coding yang dibuat akan terlihat seperti ini. Setelah di-run akan membuat seperti ini. Baik, untuk Java selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi Java Modifiers. Java Modifiers adalah kata kunci yang mengubah sifat perilaku kelas, metode, atau atribut
terutama dalam hal aksesibilitas dan visibilitas. Modiverse seperti publik, privat, dan protect mengatur siapa yang dapat mengakses elemen-elemen tersebut. Sementara statik, final, dan abstrak menambah fungsionalitas. Seperti menetapkan kepemilikan kelas atau ketidakberubahan atribut, penggunaan modiverse yang tepat sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena meningkatkan keamanan, mengatur akses data, dan mendukung desain kode yang lebih modular. Hal ini membantu menciptakan kode yang lebih jelas dan mudah dikelola dalam proyek yang kompleks. Di sini jenis Java ada dua, yaitu Java Access Modiverse dan Java Non-Access Modiverse. Untuk Java Access Modiverse adalah kata kunci yang digunakan untuk menentukan visibilitas atau aksesibilitas dari kelas, metode, dan variabel. Untuk Java Non-Access Modiverse adalah kata kunci yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang cara kerja, kelas, metode, dan atau variabel. Mereka tidak mengontrol visibilitas, tetapi mempengaruhi perilaku dari elemen-elemen tersebut. Baik, di sini adalah contoh pengaplikasiannya yang Java Access Modiverse. Di sini ada public string laptop, yang berarti ini adalah atribut yang bersifat publik, jadi bisa diakses dari mana saja. Yang selanjutnya ada private string versi, ini yang berarti atribut privat, ini yang berarti dapat diakses dari kelas itu sendiri. Selanjutnya ada protect string merek, yang ini berarti adalah atribut yang bersifat protect atau menjaga, artinya dapat diakses dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Untuk string warna laptop, ini adalah atribut yang bersifat default, yang artinya dapat diakses di dalam package yang sama. Selanjutnya ada contoh pengaplikasiannya Java Non-Access Modiverse, yaitu ada kelas data extend jenis publik statik integer jumlah laptop sama dengan 0. Yang ini berarti adalah kelas turunan dari subclass dari kelas jenis ini dengan metode publik statik yang ini bersifat dapat diakses dari mana saja dan nilainya terikat pada kelas, bukan pada objek. Terus yang kedua ada publik abstrak kelas jenis. Ini berarti adalah kelas ini tidak bisa diinstansiasi dan berfungsi sebagai kelas dasar. Yang metode publik abstrak atau metode abstrak ini adalah metode yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan yang mewarisi dari kelas jenis. Selanjutnya ada public final void info final, yang ini merupakan metode final, yang berarti ini tidak dapat di-override oleh kelas turunan. Selanjutnya ada private transition string password, yang ini berarti bahwa variabel ini tidak akan diserialisasi saat objek yang mengandung variabel ini disimpan ke media penyimpanan atau dikirim melalui jaringan. Selanjutnya ada public synchronized void increment converse plus, yang ini berarti ketika metode ini dipanggil hanya satu thread yang dapat mengakses dan mengeksekusi kode di dalamnya pada satu waktu. Yang converse plus ini adalah variabel count ditambah 1. Terus selanjutnya ada public void increment synchronized ini yang berarti hanya blok ini yang dapat disinkronisasi, bukan keseluruhan metode. Dan hanya satu thread yang dapat mengakses dan mengeksekusi blok kode yang disinkronisasi pada satu waktu. Terus dalam blok ini count plus plus berarti variabel count ditambah 1. Yang terakhir ada private volatile boolean running sama dengan true, yang ini diartikan untuk memastikan bahwa setiap thread yang mengakses variabel ini akan mendapatkan nilai terbaru dari memori utama, bukan dari chunks thread masing-masing. Biasanya variabel ini digunakan untuk mengontrol loop atau proses yang sedang berjalan.
Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Kenalkan, nama saya Muhammad Kadimas dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan menjelaskan Java Encapsulation. Apa itu Java Encapsulation? Java Encapsulation adalah konsep dari pemrograman berorientasi objek yang bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dan hanya menyediakan akses terbatas kepada data melalui metode yang telah ditentukan. Dengan kata lain, encapsulation adalah cara untuk membungkus data variabel dan metode fungsi dalam satu unit yang disebut kelas dan menjaga data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas tersebut. Nah, untuk memastikan data sensitif disembunyikan dari pengguna, untuk mencapai itu kamu harus mendeklarasikan kelas atau atribut menjadi privat, menyediakan metode get dan set publik untuk mengakses dan memperbarui nilai variabel privat. Selanjutnya adalah metode get dan set. Seperti yang sudah kita ketahui, variabel privat hanya bisa diakses dengan kelas yang sama. Di luar kelas itu tidak bisa mengakses. Namun, variabel dapat diakses jika menyediakan metode get dan set publik. Metode get digunakan untuk mengembalikan nilai variabel dan metode set digunakan untuk menetapkan nilai. Selanjutnya adalah contoh pengaplikasian di VSC. Yang pertama adalah public class adalah kelas publik dari codingan ini. Yang selanjutnya adalah public static void main adalah jenis dari kelasnya. Selanjutnya adalah jenis laptop new jenis. Ini membuat variabel baru yang bernama laptop untuk laptop. Setelah itu laptop set laptop untuk menetapkan nilai laptop itu. Nah, laptop itu adalah jenisnya Lenovo. Setelah itu kelas jenis adalah kelasnya private string laptop, kelas privat dari string laptop. Setelah itu this laptop sama dengan laptop. Setelah itu public string get laptop mengembalikan nilai laptop. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini, yaitu jenis laptop yang sudah ditulis. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mas Dimas. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang Java Package atau API. Paket dalam Java digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas terkait. Anggap saja sebagai folder dalam directory file. Kita menggunakan paket untuk menghindari konflik nama dan menulis kode yang lebih mudah dikelola. Nah, Java Package atau API ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada Java Built-in Package, yang kedua ada Java User Defined Package. Apa sih itu Java Built-in Package? API di Java adalah pustaka kelas yang ditulis sebelumnya yang dapat digunakan secara gratis dan disertakan dalam lingkungan pengembangan Java. Pustaka ini berisi komponen-komponen untuk mengelola input pemrograman berbasis data dan masih banyak lagi. Pustaka ini menjadi paket dan kelas. Artinya, Anda dapat mengimport satu kelas atau beserta metode dan atributnya dan seluruh paket yang berisi semua kelas yang termasuk dalam paket yang ditentukan. Untuk menggunakan kelas atau paket dari perpustakaan, Anda perlu menggunakan import sebagai kata kunci. Sebagai contoh, terdapat dua, yaitu ada mengimpor kelas dan mengimpor paket. Untuk menggunakan import kelas,
Buatlah sebuah objek dari kelas dan digunakan salah satu metode yang tersedia ditemukan dalam scanner dokumentasi kelas tersebut. Dalam contoh, kita akan menggunakan nextLine, metode yang digunakan untuk membaca satu baris lengkap. Yang kedua, mengimpor paket. Ada banyak paket yang dapat dipilih pada sebelumnya. Kami menggunakan scanner kelas dari Java util paket tersebut, paket yang berisi fasilitas, tanggal, dan waktu pembangkit acak-acak kelas utilitas lainnya. Untuk mengimport paket, diakhiri tanda bintang setelah Java titik util titik bintang. Kan sebelumnya kalau kelas Java titik util titik scanner, karena scannernya tersebut adalah kelas. Selanjutnya ada Java User Defined Package. Untuk membuat paket Anda sendiri, Anda perlu memahami bahwa menggunakan direktori sistem berkas untuk menyimpannya sama seperti folder di komputer Anda. Untuk membuat paket, gunakan paket untuk kata kunci. Berikut adalah contoh pengaplikasiannya. Ini search lembar ganda package adalah susunan dari direktori filenya. Di dalam lembar ini terdapat file ganda.java dan package. Di dalam package ini ada pack.java. Lembar ini adalah pembuatan dari package lembar, terus di dalamnya ada public class ganda untuk memerintahkan X kali Y. Sedangkan yang ini package membuat package lagi, terus diimpor dari lembar ganda di sini. Terus di sini perintahnya adalah menunjukkan bahwa X itu adalah 5 dan Y adalah 4. Jika caranya menggunakan yang ini kan mengimpor dari sini, maka hasilnya akan 20. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok 2 pemrograman dasar kelas D yang sangat inovatif ya teman-teman. Sedikit mengulas tentang materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Jadi kami mempresentasikan 4 jenis Java, yaitu Java Constructor, Java Modifier, Java Encapsulation, dan Java Package. Tujuan daripada 4 jenis Java tersebut adalah antara lain: yang pertama Java Constructor untuk menginisialisasi objek, kemudian kedua Java Modifiers untuk mengatur aksesibilitas elemen, ketiga Java Encapsulation untuk melindungi data dengan menyembunyikan detail, dan yang terakhir Java Package atau API untuk mengorganisir kode dan menghindari konflik nama. Sekian, semoga presentasi dari kami memberi manfaat bagi kami dan juga kita semua. Demikian presentasi akan saya akhiri. Apabila kami ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.